Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sakina. Di video kali ini saya akan menjelaskan proyek 6, yaitu mengenai dasar-dasar spreadsheet. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama ada kita bisa mengetahui bagaimana memformat sel-sel spreadsheet, kemudian kita bisa memahami bagaimana menggunakan formula untuk membuat perhitungan, dan yang ketiga, kita bisa mengetahui bagaimana caranya menggunakan banyak lembar data atau yang disebut dengan datasheet. Oke, langsung saja kita akan masuk ke contoh. Nah, dalam membuat sebuah faktur itu spreadsheet memiliki kelebihan dibandingkan program perhitungan lainnya, yaitu kelebihannya itu si spreadsheet itu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Nah, berikut adalah tampilan dari contoh. Di sini terdapat beberapa data seperti item, unit price, kemudian ada diskon, ini kemudian ada unit, extended price, kemudian ada amount due, dan debt. Nah, kemudian di langkah awal itu yang pertama kita buka program Excel. Kemudian setelah itu kita hanya membutuhkan dua lembar kerja, yaitu invoice dan discount. Selanjutnya kita hapus di sheet ketiga itu dengan perintah edit kemudian delete. Nah, setelah yang terakhir itu kita rename kata sheet 1 dengan invoice dan rename sheet 2 dengan discount. Kemudian di lembar kerja diskon itu tujuan dari lembar kerja ini tuh untuk menentukan jumlah dua unit harga yang menentukan persentase diskon. Kemudian di contoh tadi itu kita membuat pengandaian bahwa jika harga unit itu kurang dari $100, kurang dari $100, maka mendapatkan diskon 15%. Sedangkan jika harga per unit itu lebih dari sama dengan $50, maka kita akan mendapatkan diskon 10%. Nah, selanjutnya itu kita masukkan nilai-nilai ke dalam sel itu sesuai dengan contoh awal. Nah, kemudian untuk nilai 50 dan 100 itu kita tandai sel tersebut dengan dan pilihlah perintah format dan diikuti dengan perintah sel. Selanjutnya kita pilih format mata uang dengan 2 desimal untuk mendapatkan format yang sama seperti contoh. Nah, berikut adalah tampilannya seperti ini, kan 2 desimal di belakang koma. Kemudian ini juga ada unitnya, ada 15, kemudian di tabel itu ada 4, lamnya ada 16, pilonya ada 56, dan sebagainya. Selanjutnya di lembar kerja faktur. Caranya itu, cara membuatnya yang pertama kita buat lembar kolom yang cukup besar sehingga dapat menampung nilai dan judul faktur. Kemudian kita pilih kolom A sampai G, setelah itu kita pilih perintah kolom. Selanjutnya kita klik width, kemudian kita pilih kolom dengan lebar 13. Selanjutnya untuk sel yang A1 itu tuh masukkan kata invoice seperti biasa, kemudian di sel B3 sampai B7 itu kita masukkan invoice seperti biasa, kemudian di PL3, B3 sampai B7 berarti kita masukkan item, kemudian child, lamp, dan pillow. Selanjutnya kita masukkan unit ke dalam sel E3 sampai E7. Kemudian kita setelah itu kita masukkan kata diskon ke sel D3, kemudian extended price ke sel F3, selanjutnya kita masukkan total, amount due, dan debt ke dalam sel G8, F10, dan G10. Nah, kemudian cara meletakkan teks di tengah sel. Nah, yang pertama, kita itu tuh sorot seluruh area dari A1 sampai G13. Setelah itu, pilih perintah format. Kemudian perintah sel, kemudian tab alignment, dan setelah itu pilih center. Kemudian untuk sel yang bermata uang, itu maka kita bisa lakukan perintah format, kemudian sel, dan pilih sebagai field mata uang dengan 2 desimal untuk format sel D3 sampai D7 sebagai persentase tanpa desimal. Untuk diskon, kita bisa menggunakan fungsi if untuk menghasilkan suatu nilai.
Kemudian untuk F11 sampai G13 itu menggambarkan time value of money. Kita bisa menggunakan sama dengan F8 bintang 1,01 dan sama dengan F8 bintang 1,03. Nah, berikut adalah tampilan cara untuk mengubah sel itu di bagian tengah. Kita pilih center, kemudian untuk kiri kita bisa pilih yang left, kemudian right bisa untuk yang kanan dan yang lain-lain. Selanjutnya menyimpan contoh. Nah, untuk menyimpan contoh itu disarankan kita untuk menyimpan sebagai example P6. Nah, Excel sendiri itu akan secara otomatis menambahkan ekstensi .xls pada nama file. Jadi nama file yang berada di belakangnya. Kemudian untuk menyimpan contoh, itu kita klik file, kemudian klik perintah save, atau dengan cara tekan Ctrl S. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.